Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Kak Tania, Kak Kak Michelle. Michelle, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Gue mau bernyanyi lagu baru buat Tuhan kita. Amin. Yes. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Yes. Goyangkan badannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau berlomba. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi
Kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja, tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu, aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan duka. suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, Tinggikan Engkau ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan namamu, ku agungkan, aku kan memujimu Tuhan. aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak Sebab Tuhan. Kau layak, terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, Tinggikan ku Engkau, tinggikan, ku agungkan ku namamu. agungkan, aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di
ini Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan. Buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Wah, adik-adik pasti semuanya lagi pada liburan ya. Nah adik-adik, nggak terasa nih kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2021, di bulan Desember. Kalisa mau tanya nih, bagaimana sih perasaan adik-adik kalau di bulan Desember itu? Kalau Kalisa di bulan Desember itu perasaannya senang banget. Karena di bulan Desember biasanya Kalisa bisa dapat banyak hadiah. Biasanya kalau di bulan Desember itu suka acara tukar kado karena ada acara Natal ya adik-adik ya. Wah senang sekali ya. Coba Kalisa tanya, adik-adik siapa yang sama kayak Kalisa kalau di bulan Desember senang karena dapat banyak hadiah? Siapa nih sih senang kalau dapat hadiah? Oh pasti semuanya kita senang ya kalau dapat hadiah ya. Nah pagi hari ini Kalisa juga mau cerita tentang hadiah di hari Natal. Siapa yang tahu pada saat Tuhan Yesus lahir, siapa yang membawa hadiah buat Tuhan Yesus? Ya benar, di dalam Matius 2 ayat 1-12 diceritakan tentang orang-orang Majus dari timur yang datang mencari raja orang Yahudi dengan tanda bintang timur. Mereka mencari raja orang Yahudi, lalu mereka membawa hadiah pada saat mereka bertemu dengan Yusuf, Maria dan juga Yesus di dalam palungan. Ketiga orang Majus ini membawa hadiah yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah pada pagi hari ini kita mau belajar tentang hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang Majus itu kepada Yesus. Apa sih sebenarnya makna daripada hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang Majus itu kepada Tuhan Yesus? Nah adik-adik boleh baca ceritanya. Boleh minta mama papa juga untuk bacain adik-adik cerita tentang orang Majus ini di dalam Matius 2 ayat 1-12. Nah pagi hari ini Kalisa mau membagikan sharing tentang hadiah-hadiah yang dibawa oleh orang-orang Majus ini pada saat kelahiran Yesus. Adik-adik pasti tahu ya, ketiga orang Majus ini membawa hadiah yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa sih makna daripada masing-masing hadiah itu? Yang pertama ya adik-adik yaitu emas. Kalau kita berbicara tentang emas, kita pasti teringat akan harta kekayaan gitu ya, sesuatu yang mahal. Terus juga mungkin bisa berhubungan dengan raja. Biasanya kalau raja itu pakaiannya mungkin ada yang dari ada emas-emasnya gitu ya, dipakaikan emas, lalu dia pakai mahkotanya mahkota emas. Nah biasanya kalau kita berbicara tentang emas itu terkadang berbicara tentang harta kekayaan. Di hari Natal ini, pada saat Natal kita mau mengingat Yesus, bahwa Yesus mau kita sebagai anak-anaknya ini memberikan harta kekayaan kita kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, yang Tuhan minta itu bukan harta kekayaan dunia, itu bukan uang. Bukan minta harta kekayaan dunia gitu ya, bukan yang Tuhan mau itu bukan uang dari kita, tapi yang Tuhan mau adalah ketaatan kita, hati kita, pikiran kita, segenap jiwa kita. Itu yang Tuhan mau sebagai harta yang tak ternilai buat Tuhan. Tuhan mau kita setiap anak-anaknya ini memberikan hadiah kepada Tuhan, yaitu segenap hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Tuhan, dan ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Nah
itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi emas yang pertama, hadiah yang dibawa oleh orang-orang Majus ini adik-adik ya, itu adalah berbicara tentang ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Nah, ini menggambarkan juga ya kalau Tuhan itu adalah raja di atas segala raja, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Yang kedua adik-adik, yaitu hadiah yang dibawa oleh orang-orang Majus itu adalah kemenyan. Biasanya kemenyan ini dihubungkan dengan para imam yang sembahyang atau berdoa. Biasanya mereka akan membawa kemenyan pada saat mereka sembahyang atau berdoa. Nah, berarti kemenyan ini mau menggambarkan bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Adik-adik, kalau di bulan Desember kita merayakan Natal, di hari Natal ini, di bulan ini adalah waktu kita untuk merenung sejenak adik-adik. Bagaimana sih hubungan kita sama Tuhan selama 1 tahun ini? Bagaimana hubungan adik-adik? Apakah adik-adik itu sudah berdoa? Apakah adik-adik itu sudah membaca Alkitab sepanjang 1 tahun ini? Apakah adik-adik sudah menyiapkan waktu yang baik untuk Tuhan? Coba adik-adik ingat dari Januari sampai akhir tahun ini bulan Desember. Apakah adik-adik sudah membaca Alkitab 1 tahun? Apakah adik-adik selalu rajin untuk bersaat teduh? Apakah adik-adik selalu ingat berdoa kepada Tuhan dan menyiapkan waktu yang khusus kepada Tuhan? Nah adik-adik, kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa kita harus selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus selalu mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus rajin membaca, ya kan ada lagunya ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Apakah kita sudah melakukan itu adik-adik? Kita kalau belum ya adik-adik, kita harus melakukan itu. Biarlah di hari Natal di bulan Desember ini, di mana setiap kita merayakan Natal, kita mau mengingat kembali apakah kita sudah memberikan waktu-waktu yang terbaik kita buat Tuhan. Apakah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu bersaat teduh yang baik, mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan, tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua ya adik-adik. Nah yang terakhir di Alkitab menceritakan bahwa ketiga orang Majus ini adalah membawa apa adik-adik? Yang pertama emas, kedua kemenyan, yang ketiga adalah mur. Mur ini adalah berbicara tentang pengorbanan. Kita tahu ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, dia punya satu maksud dan tujuan, yaitu untuk menebus dosa setiap manusia, agar setiap manusia ini layak di hadapan Tuhan dan beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Nah, di hari Natal ini kita boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan telah berkorban untuk kita, bahwa dia rela menjadi anak manusia untuk menebus setiap dosa manusia. Adik-adik, apakah kita juga mau berkorban buat Tuhan? Pengorbanan apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini? Kalau Tuhan Yesus saja mau berkorban buat kita, apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan? Tentu saja kita tidak pernah bisa membalas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita juga mau belajar melakukan satu pengorbanan buat Tuhan. Contohnya gampang ya adik-adik. Siapa yang rela bangun pagi untuk berdoa, untuk cari wajah Tuhan. Wah itu rasanya kan aduh masih ngantuk nih mami, masih ngantuk nih papi, aku nggak mau berdoa. Atau misalnya pas udah selesai 1 hari ya udah capek, malam hari mau nggak baca Alkitab? Tetap sediakan waktu. Kalau nggak di pagi hari, di malam hari. Mau nggak kalian menyediakan waktu? Itu adalah salah satu bentuk pengorbanan kalau kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, itu yang Kalisa mau sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah di bulan Desember ini kita tidak hanya merayakan kemeriahan Natal yang luar biasa ya, tapi kita juga mau mengingat kembali tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita mau di hari Natal ini juga seperti orang-orang Majus itu ya, kita memberikan hadiah kepada Tuhan. Nah, apa sih hadiah yang bisa kita berikan? Ya, tentu saja yang Tuhan mau adalah hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Lalu kita menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan.
Dan kita juga mau melakukan yang mungkin gak enak buat daging kita, tapi kita mau melakukan pengorbanan itu karena kita mau mencari Tuhan lebih dan lebih lagi supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah adik-adik, itu saja yang mau Kalisa sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Every morning I wake up, I will give you all my heart, only for you, my God. Jesus, you are in my heart. We give you praise every morning. We give you praise everywhere we sing. We give you praise everywhere we go. Yes, I know, 'cause you are in my heart. Mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.